Semangat pagi para mitra Tri Indonesia. Kembali lagi bersama saya hari ini menemani Anda di acara Tri iLab Channel kesayangan kita ya. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada para mitra leader-leader hebat ataupun ya yang baru ya baru masuk, silakan ya saya ucapkan selamat datang, selamat malam. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, semangat luar biasa dan tentunya selalu membara ya, haus akan ilmu ya, selalu mengosongkan gelas untuk belajar bersama-sama di malam hari ini. Oke, ya, dan Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini, silahkan isi absensinya ya. Mungkin boleh Bu Sari di-share untuk link absensinya, ya daftar hadirnya agar Bapak Ibu bisa tahu ya yang sudah hadir, yang sudah absensi ya. Dan hari ini kita akan belajar online edukasi Bapak Ibu. Mengedukasi bagaimana sih kita menjadi seorang leader dan tema hari ini sangat menarik banget buat kita ya. Karena apa? Karena pas banget buat Bapak Ibu yang mungkin hari ini mau prospek secara online maupun offline. Ini sangat bermanfaat sekali buat Bapak Ibu, yaitu akan menemui ya 5 tipe orang dalam pada saat prospek ya, menemui 5 tipe prospek boleh juga ya. Jadi ada 5 tipe prospek itu atau orang yang nanti pada saat Bapak Ibu prospek secara online maupun offline ya. Dan sebelum kita belajar pada malam hari ini, tentunya saya akan sapa-sapa dulu semuanya yang sudah hadir. Mana senyumnya, saya akan lihat dulu nih senyum-senyum manisnya. Wah, langsung dah. Kalau udah senyum, hati saya bahagia ya melihat Bapak Ibu semua. Ya, di sini saya akan sapa dulu ya yang dari Taiwan ya, selalu senyum. Ibu Mas Rifa, halo Ibu. Ya, mantap ya. Yang penting senyum aja, pasti beda dah hatinya. Mungkin tadi ada yang sebel gitu ya, ada masalah ya. Tapi hari ini jangan sampai ya bawa masalahnya ya. Nanti solusinya terdapat di sini. Yang penting senyum, hilang dah masalahnya ya. Pasti hatinya lebih tenang gitu ya. Dan ini Ibu Ronia Sitangga. Halo Ibu ya. Ya, senyumlah luar biasa. Ibu Ros Pindah. Ya, mantap ya. Kita semua ya, silakan yang sambil ya saya sapa-sapa, silakan isi absensinya ya. Ini ada Bu Mira, ada Bapak Iges ya, Pak Iges di Bali. Ada Pak Bahri ya, dari Sopeng ya, Bapak Bahri sambil santai tapi bisa belajar ya. Bapak Yanselmus Nanga ya. Wow, semuanya lagi semangat ya. Nah, di Taiwan juga kayaknya lagi sibuk Ibu Kurniasih ya. Sibuk ya Bu ya, sambil-sambil beres-beres ya. TKW dari Brunei Darussalam Bu Noni ya. Oke, luar biasa sekali nih ya semuanya. Ibu Siti Aisyah. Langsung deh, wah smile ya. Ibu Kotima juga, Bapak Seno ya, luar biasa sekali, mantap ya. Bapak Firdaus, Ibu Nikmatul, Taiwan, semuanya ini Ibu Rita dari Jambi, ya Bapak Bernandus ya. Ini semuanya Bapak Ahmad ya dari Serang ya. Ini luar biasa sekali semuanya ya. Malaysia juga nggak mau kalah ya. Bapak Rudolfus ya. Oke, meskipun sambil sibuk tapi tetap menyimak ya. Bapak Jeff dari Kupang gimana, wow, habis training nih semangatnya selalu online juga oke ya. Bapak Jeffrey. Ya, banyak sekali ya yang sudah masuk. Wah, dari Subang, Bu Jupe, iya siap ya, dari Malaysia Ibu Santi ya. Ini semangat sekali semuanya. Ibu Sutriani Taiwan, ini banyakan mana? Hong Kong juga ada Ibu Ratih ya. Jadi Jakarta ya.
Bali, ya dari Sabang sampai Merauke, dari dalam negeri maupun luar negeri, udah siap dong ya hari ini. Sudah siapkan catatannya, karena ini penting banget buat Bapak Ibu. Bapak Ibu ya, tema dan materi hari ini tentunya akan menambah wawasan Bapak Ibu pada saat ketemu prospek. Mungkin pada saat kita ketemu prospek, kadang-kadang kita menyerah begitu aja. Aduh, jengkelnya minta ampun ya, ditolak gitu ya. Nah, ini nanti ternyata kita perlu sadari ada lima ya. Kayak bahasa Bali aja saya pakainya. Ada 5 tipe orang yang akan Anda temui pada saat prospek ya. Di sini juga ada, oh ini ada Bapak John Lantas juga hadir ya. Ya kayaknya lagi bersarung ria gitu ya. Bapak Kaltim ya, Bapak Paimin ya dari Kaltim. Ya, ya Ibu Catherine dari Jakarta. Ya kita akan belajar hari ini Bapak Ibu bersama Bapak Crown agensi kita, Bapak Aprial Tabrani ya. Kita akan belajar sama-sama. Ya, beliau bergabung di 3i Network ini di Januari 2014. Jadi pada saat 3i Network ini lahir, Bapak Ibu, beliau langsung mengambil sebuah keputusan ya untuk bersama-sama bergabung di 3i Network. Beliau tinggal di Tangerang. Beliau juga banyak peraih trip-trip ya dari 3i semuanya ya. Dan beliau hanyalah mantan kondektur bus Bapak Ibu. Namun kehidupannya ya lihat dari fotonya, kehidupannya mungkin ada yang pertama kali melihat beliau hari ini ya, atau menyimak acara beliau di 3LC, boleh komen ya yang pertama kali ya. Kalau yang sudah sering ya, saya pasti acungi 2 jempol. Tapi kalau Bapak Ibu yang pertama kali mungkin baru lihat Pak Afrial. Wow, pasti ini kita terinspirasi semua ya, kalau Bapak kondektur bus aja bisa jadi crown, tentunya apalagi yang latar belakangnya jauh lebih bagus gitu ya, pasti jauh lebih bisa jadi crown agensi. Kita akan langsung sambut ya pembicara kita pada malam hari ini, Crown Agensi Indonesia, Bapak Aprial Tabrani. Halo Pak Aprial. Halo. Ya, halo Ibu Jupe, apa kabar? Luar biasa, Pak April, gimana kabarnya Tangerang ini? Alhamdulillah, Tangerang panas, cuaca kemarin doang hujan gede semalam. Ya, dan Oh, alhamdulillah mantap. saya sehat-sehat, baik-baik, nggak kena flu, walaupun semalam agak kehujanan dikit karena lagi hunting mie ayam semalam. Ya, Mantap ya. Pasti sekarang ini habis ini ya Pak ya, baru selesai futsal ya. Biasa kan futsal, jadwal keluar hari Senin. golep kali. Kok futsal sih? Oh berarti, oh, ya saya fokusnya ya, Kalau jadinya umur apa segini saya main yang futsal, dapat. jantung saya udah nggak kuat, Bu Jupe. Udah punya Oke, cucu, luar. takut berhenti Oh, mendadak kan repot. Nah, kita nyari olahraga yang santai oke. aja. Oke, nggak kuat lari-lari ya, kalau futsal perlu tenaga beda ya, Iya. Pak, ya? Oh, benar. Ya, jadi maklum ya, karena tapi nggak apa-apa ya, artinya itu kan beda ya, kalau golep itu perlu santai, healing ya, healing, Pak, ya. Iya, Ya, luar biar biasa. berbodi Tapi hijau, keren, Pak. segar kan gitu. Jadi otak fresh. Hmm, Ya, kalau kata orang sekarang healing. oke. Iya, elah. Healing ya. Lebih banyak ya sekarang mengatakan healing ya. Stres sedikit mereka healing, Pak. Ya itu solusinya. Dan yang menarik itu latar belakangnya, Pak. Latar belakangnya Bapak. Maaf ya. Ya. Jadi keren ya. Itu tembok semua ada fotonya, itu keren banget, Pak. Ya cuma beda warna kulit aja. Kalau yang di Oh belakang gitu. fotonya waktu belum main golap, jadi rada putih. Itu bukan diedit ya, emang Oh, putih beneran. Waktu masih oh, kena perawatan gitu ya, oh, kinclong, mantap. mukanya glowing. Nah, sekarang udah kena Oh, panas-panasan terus, jadi hitam lagi kayak zaman ngenek. oke, Nah, tapi apa deh, hitamnya udah tampangnya beda kayak zaman proses. ngenek, yang penting kan rezekinya beda kan gitu. Beda ya, Baunya juga amin beda, ya Bu luar Jupe. biasa. Kalau dulu zaman ngenek kan baunya bau-bau asap knalpot, kerak solar, Ya, pelengus baunya. ya.
Nah, kalau sekarang wangi rumput seger gimana sih? Wangi-wangi seger gitu Oh, ya. oke, ya luar biasa ya, pantesan itu kelihatan kok dari sini tuh putih, Pak. Jadi keren, tapi Ya, kali ini hari ini before, kelihatan ini juga, after. Bapak. Oh, after abis golop ya. Ya, Tapi sekarang hari ini keren ya, kayak suasana apa namanya, pinky gitu loh, Pak. iya biar seger, Jadi biar teman-teman ngelihat saya seger gitu ya, yang tadinya di prospek oh, pada ditolakin, ngelihat baju saya yang pinky-pinky ini kan jadi seger deh, benar nggak? Jadi menyejukkan mata gitu. oke. Jangan pakai Iya baju gelap benar-benar mulu kan, makanya kelihatan jelas di ya. prospek gelap kan Dan- gitu. Dengan bicaranya gelap kan gitu, udah kulitnya gelap, bajunya gelap Iya. tadi kan gitu. Tadi tadi Bapak ngobrolin apa namanya, sempat ditolak gitu biar segar. Emang Bapak masih ditolak juga ya? Ya masih lah namanya bisnis begini ya, mau dari atas sampai bawah, mau dari bawah sampai atas, posisi namanya ditolak, ya ditolak. Nah ini yang nanti, yang sekarang nih mau saya bahas kurang lebih 30 menit ke depan nih buat teman-teman nih ya. Jadi Oke, Anda juga siap. memahami bahwa nasib Anda dan saya sama, cuma Oh beda iya, komisi berarti doang, semua ya. gitu. Benar ya, juga di live YouTube juga ya mungkin merasakan ya ditolaknya seperti apa, terus bagaimana sih tipe-tipe orangnya. Nah, hari ini kita akan dikasih jawaban oleh Bapak Afrial. Silakan Pak Afrial. Untuk waktu Oke, saya persilakan. baik, terima kasih Bu Jupe, terima kasih teman-teman Ya, semua. sama-sama. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberikan panjang umur, masih sehat walafiat serta masih digerakkan hati kita untuk ikut pertemuan online. Yang insya Allah pertemuan pada malam hari ini bisa menjadi titik balik perubahan hidup kita dari yang kurang baik menjadi baik dan dari yang sudah baik jadi jauh lebih baik. Amin ya robbal alamin. Ya, saya sapa semua teman-teman dimanapun Anda berada. Saya Afril Tabrani. Saya dari rumah saya dan semoga Anda yang di rumah masing-masing. Ya, saya lihat tadi ada yang lagi rebaan. Ada, saya lihat tuh nih sini rebaan, mulut nganga aja ikan mujair ada. Ada juga yang lagi nyetrika. Hati-hati yang lagi nyetrika ya, jangan sampai angus. Ya, ntar lagi nyetrika lupa, kagak digosok, didiemin aja angus dia tuh bekas setrikaan kan gitu ya. Ada juga yang lagi tadi makan di mangkok ya. Ntar terus sendok hati-hati jangan ngelihat kamera HP mulu, ntar sendok jadi ke hidung ya. Nah, jadi ada juga yang lagi nyender ya, yang lagi nyender di tembok biasa di rumahnya. Awas rokoknya ya. Ntar ame bajunya ntar pada putih jangan ya. Rokoknya juga jangan sampai kena styrofoamnya, jangan. Ntar habis meleleh tuh ya temboknya. Nah, jadi apapun kondisi Anda hari ini, saya senang melihat wajah Anda dan apapun keadaan Anda, kesibukan Anda, di satu sisi saya senang karena Anda mau menyempatkan diri untuk ikut pertemuan, ikut belajar. Ya, karena salah satu pemantasan untuk bisa merubah hidup kita tentu dengan belajar. Nah, hari ini saya ingin mengajarkan Anda hal-hal yang ringan aja nih, tetapi yang ringan ini betul-betul terjadi di lapangan, ya. Dan banyak orang menjalankan bisnis ini biasanya gagal dan tidaknya itu faktornya karena salah cara menyikapi hal yang mau saya bicarakan ini. Ya, salah menyikapi ketika ketemu orang tipe-tipe yang berbeda. Ya, makanya di sini saya mau sharing tentang 5 hal. Ya, mohon maaf nggak pakai slide, saya langsung pakai keterangan aja ya, pakai jari aja ya. Jadi Anda ngeliat jari Anda tahu nih, ya kan gitu ya. Nah, kita masuk langsung kepada tema kita. Ada 5 tipe orang yang akan Anda temui ketika Anda menjalankan bisnis ini. Artinya kalau Anda aktif, ya Anda prospek orang. Ya kan orang kan yang Anda prospek kan, bukan tiang listrik, jangan. Orang aja yang diprospek. Nah, ketika Anda prospek orang, Anda akan ketemu beberapa tipe orang. Nah, Anda kudu tahu nih, Anda mesti tahu orang-orang yang Anda temui itu kayak gimana aja sih, kan gitu. Nah, saya merangkum ada 5 tipe orang yang akan Anda temui ketika Anda presentasi atau prospek atau menjalankan bisnis ini. Tipe yang pertama, nah saya dari kelingking dulu tipe yang pertama ini tipe orang yang paling banyak nih. Tipe orang negatif. Tipe orang negatif nih. Belum apa-apa kita cerita, mulutnya udah menyong aja. Wah, nah udah begitu ya tuh negatif tuh.
Jadi kita belum masuk pintu, dia udah, nggak usah. Begitu kita telepon, gimana kabar lo, sehat? Udah lama gitu, gue nggak ngobrol nih sama lo. Kata teman kita, ngapain lo mau nawarin MLM ya? Kalau MLM nggak usah deh, asuransi juga jangan. Nah, jadi kita belum ibaratnya belum sama badu, dia udah belum pembukaannya, dia udah tutup. Itu orang negatif. Nah, ngerasain nggak banyak ketemu orang begitu? Rasain ya? Nah, bikin pegal juga ya, bikin hati cas, yang semangat tadi, 45 turun, sat, jadi 2, kan gitu. Ya, ini tipe yang pertama, Anda akan ketemu tipe orang negatif dan sudah pasti akan ketemu. Oh, Pak, saya nggak ketemu, Pak. Ya berarti Anda nggak ngajak orang. Jadi kalau Anda nggak ngajak orang, ya wajar Anda nggak ketemu. Orang nggak pernah cerita, nggak pernah prospek. Siapa yang mau negatif sama Anda, kan gitu. Anda diem-diem aja. Kayak ayam nelen karet. Ayam kalau nelen karet kan diem aja. Kan gitu. Ini siapa yang ketawa lagi tadi kedengeran tuh. Ketawanya pakai emoticon aja. Jangan dibuka tuh ya. Ini bukan stand up comedy nih. Oke, itu yang pertama, yang paling banyak. Nah, ada lagi yang lebih megelin lagi nih. Ya, kalau orang negatif kan dia cuma nutup pintu, bikin kita nggak bisa ngomong. Kan gitu. Jadi kita belum masuk udah kita nggak bisa ngomong, udah ditutup sono. Ya kita mau masuk dari jendela ditutup. Kita mau lewat gentengnya di beton. Nah, itu orang negatif tuh. Ada lagi yang orang yang lebih megelin lagi nih. Orang STSP, sok tahu, sok pinter. Nah, istilahnya dia sih dibukain pintu, ya, dikasih kita masuk duduk di terasnya, dikasih kita teh, tapi bukan kita yang dengerin dia, bukan dia yang dengerin kita cerita, kita yang dengerin dia ngomong mulu. Nah, ini tipe STSP alias sok tahu, sok pinter. Itu lebih pegelin lagi nih, hati kita ketemu orang model begini. Ini nih, gue sih udah join, gue udah lama, gue udah pernah join. Kapan? Tahun 2000 gue join. Tuh, orang STSP begitu. Lah Triai berdiri tahun 2014, dia bilang tahun 2000 udah join. Kagak nyambung, betul nggak? Ya, ini bisnis ini kan yang ngajak-ngajak orang itu kan, yang tipe yang bisnis apa kayak LMM gitu, LMM. Tuh. Orang STSP begitu, nyebut MLM aja salah, LMM kata dia. Saya banyak tuh nemuin gitu, ya saya nyengir aja, aduh so tau so pinter, nih orang udah repot dah gue ketemu yang begini dah. Gitu. Ya, ini akan Anda temui. Ya. Jadi dia akan ngomong sebanyak-banyaknya tanpa Anda sampai membuat Anda tidak bisa ngomong. Dengan tujuan tuh ujung-ujungnya cuman udah kagak, gua kagak usah lo prospek, nggak usah lo ajak, kagak udah. Nah, tapi kalau orang negatif kan dia langsung begitu. Tapi kalau orang SSB dia ngoceh dulu kemana-mana. Gitu. Ya. Yang kedua nih, ingat, Anda pasti ketemu. Ini saya ringan-ringan aja deh ngomong sama Anda nih hari ini. Tuh contohnya tuh, ya, ketemu yang so pintar. Yang ketiga, nah ini juga habis COVID ini banyak. Ya, Anda tahu sendiri, zaman COVID kan banyak bisnis nggak jalan. Nah, imbas kita juga kena imbas. Itu artinya banyak mitra TI juga yang nggak jalan. Ya, karena ekonomi dunia juga nggak jalan kan gitu. Nah, di satu sisi ada banyak juga orang gagal. Nah, Anda akan ketemu nih tipe orang yang ketiga, yaitu Anda akan ketemu orang 3i yang gagal. Nih, ketemu nih. Lu ikut 3i? Ya, gue ikut. Susah. 3i susah dah. Gue juga ngejalan, apalagi lu. Nah, itu gaya ngomong itu begitu tuh. Ya. Anda nih lagi semangat-semangatnya. Ibaratnya lagi mau manasin nih. Tahu-tahu disiram air tuh. Bers. Kalau Anda nggak kuat mental, semangat Anda hilang. Aturan Anda mau ngajak dia udah masukin susah-susah, Anda pulang ke rumah bengong-bengong. Temen gue ngomong bener nggak? Dia aja gagal, dia kan pinter, dia aja nggak jalan.
benar juga ya dia. Nah, mulai deh tuh masuk ke kepala Anda. Nah, kalau Anda izinkan masuk ke kepala Anda, dan kemudian Anda gagal, Anda mau tahu nggak ketika Anda nggak jalan karena omong-omongan begitu, dan kemudian Anda ketemu dia, Anda mau tahu nggak reaksinya? Triai lu jalan nggak? Enggak, bener kata lu, kagak jalan, Triai gue susah. Nah, mau tahu reaksi pertama dia? Tuh kan, gue bilang ngapain nggak jalan kan? Bener apa kata gue kan, nggak jalan kan lo? Tuh reaksinya, girang banget reaksinya. Kenapa girang? Ya karena pada prinsipnya orang sukses dan orang gagal sama. Orang sukses nyari temen untuk sukses sama-sama. Orang gagal juga nyari temen biar dia kagak sendirian gagalnya. Paham ya? Jadi saya beritahu kepada Anda, siapapun orang 3i yang pernah jalanin 3i dan gagal, siapapun dan posisi apapun, apakah dia orang baru atau dia punya posisi atau bahkan crown sekalipun, ya, ingat rumusnya. Orang gagal akan selalu menceritakan kegagalannya dan akan mempengaruhi Anda untuk bisa gagal seperti dia. Gitu. Ya, apapun posisinya. Dan ingat prinsip, bisnis apa yang bagus? Bisnis yang baru dijalanin. Kalau udah ditinggalin, biasanya dijelek-jelekin. Tuh. Jadi kalau dia udah ninggalin 3i, dia gagal di 3i, pasti dijelek-jelekin. Habis ngejelek-jelekin, ntar ujung-ujungnya ngajak bisnis yang baru deh, dibaik-baikin. Ntar kalau gagal lagi, dijelek-jelekin lagi tuh bisnis. Ntar ketemu yang baru, dibagus-bagusin lagi yang baru. Nah kalau begitu terus kapan kelarnya? Kapan suksesnya? Betul nggak? Jadi kalau Anda ketemu orang 3i yang gagal, senyum aja. Oh gitu ya. Oke, dalam hati bilang, itu kan lu yang gagal, gue belum tentu. Gue punya kesempatan gue beda sama kesempatan lu. Potensi gue beda sama potensi lu. Tapi nggak usah diomongin, ntar berantem. Diem aja udah. Nah, gitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat. Nah, ini berpotensi juga berdebat. Yang keempat nih. Yang keempat, Anda akan ketemu orang dari MLM atau dari asuransi lain. Pasti tuh ketemu. Ini ada peluang bisnis bagus nih, 3i nih. Lu nggak usah jadi 3i nih, gue di sini nih lebih bagus nih. Gue di asuransi B nih, ini lebih bagus nih. Udah deh tuh. Bapak sekalian, orang yang dari MLM atau dari asuransi lain, pasti dia akan bagus-bagusin MLM atau asuransinya. Udah prinsipnya begitu aja. Kenapa? Nggak ada kecap nomor 2. Kecap selalu nomor 1. Di mana-mana iklan kecap. Nomor 1, cap bango. Nggak ada. Nomor 2, cap bango. Nggak ada. Kecap selalu nomor 1. Jadi dia akan bagus-bagusin bisnisnya seperti kita bagus-bagusin bisnis kita. Bisnis 3i kita. Nah, kalau kita dalam kondisi mau prospek, kemudian dia bisnisnya, dia bagus-bagusin bisnisnya, dan kemudian kita menyikapinya dengan cara mendebat dia, dan dengan cara kemudian membagus-bagusan bisnis kita, pertanyaan saya, itu ketemunya di mana? Kan kagak bakalan nemu. Yang ada ntar berantem. Gitu. Jadi kalau ketemu yang model gitu, bagusnya bagaimana? Bagusnya oke, hari ini mungkin kita nggak sejalan, kita nggak sama-sama, ya nggak apa-apa, terusin aja bisnisnya, saya di sini. Ya semoga situ ketemu rezekinya di situ, di tempat itu saya ketemu rezeki saya di sini, kita saling ngedoain aja, tuh bangun hubungan aja. Sambil apa? Sambil antap intip. Tuh istri saya dapat leader asuransi yang dulu menghajar istri saya luar biasa. Debat-debatan begitu. Ya karena istri saya udah saya trainingin tentang bagaimana menyikapi 5 tipe orang ini, ya udah istri saya bangun hubungan aja biasa, diantap intip statusnya, FB-nya dilihat, status WA-nya dilihat.
Nah, sekarang karena hubungannya tetap dijaga dengan baik, ketika pandemi bisnis asuransinya turun, nah dia mulai lihat status balik, ngelihat istri saya, dan ngelihat status istri saya happy aja, biasa-biasa aja, mulai dia kepo, dia tanya-tanya, akhirnya ketemuan lagi, baik. Nah sekarang jadi downline istri saya, join. Nah, kenapa? Karena dulu nggak gontok-gontokan. Coba kalau dulu gontok-gontokan, wah bagusan ini, enggak bagusan gue, enggak bagusan enggak bagusan ini. Begitu lucunya, dua-duanya kagak ada yang jalan, kan lucu, kan jadi malu. Udah berantem, yang ngatu kagak sukses, yang ngatu kagak sukses. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini cara menyikapi 4 hal ini. 4 tipe orang ini, dan Anda pasti ketemu. Ya. Nah, yang terakhir, yang kelima, tipe yang positif. Nih jempol, positif nih. Kita belum cerita, gue ikut bisnis ini nih, bagus nih. Aku join dah. Apa kata lu, gue pokoknya ngikut dah. Ntar urusan bisnis belakangan ngerang ini, yang penting gue percaya sama lu, gue join. Nah, ini pasti ketemu. Gitu. Ini modal saya dulu, keyakinan ini Bapak Ibu sekalian. Anda tahu pada saat saya gadain motor untuk jalanin bisnis ini, saya cuma kebayang gini, saya ketemu nih pasti 4 tipe yang negatif, yang jelek-jelek pasti ketemu. Tapi saya juga yakin saya pasti ketemu nih tipe yang positif. Ya alhamdulillah ketemu Sarno, kenal kagak, teman kagak, saudara bukan, ketemu di trotoar, tegar-tegoran, kenalan, langsung join. Nah, ketemu positif kan? Yang sekarang jadi kron. Gitu. Ketemu lagi yang positif, Juli Kasmo, teman saya supir. Alhamdulillah hari ini jadi titanium. Positif tuh Pak Juli, saking positifnya saya belum prospek dia udah marah-marah. Kenapa saya nggak diajak, kata dia. Ada orang belum diajak TRI udah marah-marah minta diajak, dia doang. Alhamdulillah sekarang titanium. Gitu. Nah, jadi kebanyakan kita kadang kala berhenti jalan bisnis ini karena pada saat prospek pertama kali nih, waktu join menggebu-gebu semangat. Wow, belum dikasih tahu nih sama yang ngajak, sama leadernya, bahwa lu ntar akan ketemu model orang begini. Jadi dia belum kebayang. Yang dikebayang di kepala dia apa? Kalau gua aja bisa join, gua aja bisa positif, tentu semua orang yang gua ajak akan sama nih kayak gua positifnya nih. Wah, ngajak si A. Si A orangnya negatif. Mulai yang tadi semangatnya 45 turun jadi 43. Ngajak lagi si B so tahu so pinter. Makin turun jadi 32 tuh semangat. Aduh, ternyata nggak semudah yang gue bayangkan ya. Nah, mulai itu pikiran negatif mulai muncul. Ngajak lagi nih, saya sebut nama contoh ya. Nah, buat contoh aja tuh ada yang ngajak si Rosto pindah. Nah, ngajak Ros pindah, ternyata dia orang pria yang gagal. Iya, makin turun jadi 23 terus semangat. Ngajak lagi tuh Mas Ripah dari Taiwan tuh. Ternyata dia dari asuransi lain. Habis kita diadu-adu. Akhirnya semangatnya jadi tinggal 3. Belum ketemu yang positif, akhirnya malah udah habis tuh semangat. Berhenti kita. Gitu. Ya. Nah, jadi Bapak sekalian, bagaimana sih cara menyikapi secara umum, bagaimana sih cara nyikapin keempat tipe orang ini nih? Orang negatif, STSP, MLM lain, orang tidak yang gagal, bagaimana sih cara nyikapinnya? Cara nyikapinnya sebenarnya gampang. Yang pertama, apapun yang dia omongin nggak usah dimasukin hati dan pikiran. Gitu, nggak usah dimasukin hati, nggak usah dimasukin pikiran. Ingat, air laut tidak akan pernah bisa menenggelamkan sebuah perahu selama perahu tersebut tidak pernah membiarkan air itu masuk ke dalamnya. Selama Anda tidak membiarkan pikiran-pikiran, omongan-omongan negatif masuk ke hati dan isi kepala Anda, insya Allah Anda bisa sukses suatu saat nanti.
Jadi nggak usah dimasukin pikiran, nggak usah dimasukin hati. Ketahuannya dari mana ciri-cirinya bahwa kita nggak masukin pikiran, nggak masukin hati. Ciri-cirinya ya kita nyikapin orang-orang tersebut biasa aja. Kita cuma senyum. Oh gitu ya? Oh iya. Oh iya. Gitu aja udah cara nyikapinnya. Saya tuh begitu nyikapinnya dari zaman susah. Prospek orang kalau ketemu yang negatif, oh iya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Ingat ya, ini rada keren dikit nih bahasanya nih. Ya elah. Successful people have two things on their lips. Ya, itu bahasa kerennya begitu. Orang sukses ada dua hal di bibirnya. Yang pertama, silent. Yang kedua, smile. Jadi orang-orang sukses tuh ada dua hal di bibirnya, silent and smile. Diem dan senyum. Nah, cara praktek ini diem dan senyum bagaimana? Ya begini aja deh. Oh iya iya. Oh iya. Nah, bisa begitu? Kira-kira bisa gitu? Ketemu orang negatif, ah, oh nggak usah deh. Oh iya iya, oke Bu, ya ya udah, oke makasih. Ketemu orang sok tahu sok pintar nih kan Triai udah lama ini join gue udah dari tahun 2000 nih gue udah join nih. Oh iya iya, tahun 2000 join ya. Oh iya iya. Ini yang kayak LMM ya? Iya, kayak LMM, iya. Gitu-gitu aja udah. Tapi emang rada aneh, tapi buat apa di debat? Gitu loh. Karena kalau Anda counter, Anda akan ketemu yang namanya hukum Newton. Wah, ini keren lagi nih, rada ilmiah dikit nih. Hukum Newton pertama mengatakan aksi sama dengan reaksi. Hukum Newton pertama mengatakan aksi sama dengan reaksi. Gitu. Jadi ketika Anda bereaksi keras, dia akan beraksi lebih keras. Dia akan mengcounter Anda sebanyak reaksi Anda bereaksi. Karena emang dasarnya dia nggak mau diprospek, nggak mau bisnis sama Anda. Dan kalau Anda semakin mengcounter, semakin debatin, maka itu akan masuk dan mengganggu pikiran Anda. Dan akhirnya pulang hati Anda lemes. Jadi caranya biar nggak masuk hati dan pikiran, cukup silent and smile. Gitu aja. Jadi ibaratnya dia cuma ngelewatin kita aja, yang lewatin, lewat gitu. Ya ibarat air di daun talas, ya elah. Ya ibarat air di daun talas, bukan air di kapas. Kalau di kapas dia langsung resep, kalau daun talas dia tibang lewat. Jadi orang begitu tibang lewat. Nah, pakai prinsip begini, forgive, forget, move on. Nah, pakai prinsip begitu. Maafkan, lupakan, jalan terus. Ya. Jadi kita juga kalau udah prinsip gitu enggak ada perdebatan. Karena di bisnis ini kan yang dipentingkan bukan perdebatan. Yang penting pendebetan. Di bisnis ini bukan yang dipentingin bukannya pendapat, banyak pendapat, bukan. Yang penting banyak pendapatan. Gitu. Jadi nggak perlu berdebat. Kadang-kadang banyak mitra nih saking semangatnya demen debat. Udah gitu cerita ke leadernya, semangatnya tinggi banget lagi. Bangga man. Wah, gua kemarin ketemu orang ini nih dari MLM ini. Wah, habis gue debatin. Nggak bisa ngomong deh. Dia bilang Tri begini-begini, gue bikin begini, dia gue bikin begini. Terus closing, kagak. Nah, buat apaan? Kebanyakan debat closing kagak. Yang ada nyari musuh, nambah lagi musuh. Kagak usah. Gitu. Orang udah kagak mau Tri diajakin mulu. Telepon lagi, di follow up lagi, ditelepon lagi, di follow up lagi. Akhirnya begitu rapat RT, udah gitu tetangga lagi, begitu rapat RT, dia pada mingser duduknya. Kita sendirian. Kenapa? Ada si CAR. Kata dia. Kita lewat depan rumah dia, CAR lewat. Jangan bikin suasana tidak nyaman, Bapak Ibu sekalian ya. Ingat, di bisnis ini kita hanya butuh 3 orang yang positif. Kalimat kuncinya kita hanya butuh 3 orang yang positif.
Dan menyikapi 4 orang dengan cara positif, menyikapi tipe 4 orang yang konotasinya negatif tadi dengan cara positif adalah salah satu cara kita memantaskan diri untuk ketemu 3 orang yang positif tersebut. Itu Bapak Ibu. Ya. Cukup dipahami? Kalau cukup dipahami, nah silakan. Anda sekarang saya buka pertanyaan ya. Siapa yang mau nanya? Silakan. Kalau Anda udah paham ini sih sebenarnya Anda nggak akan banyak tanya lagi. Kalau Anda banyak tanya ya, tanya Anda nggak paham-paham berarti. Oke, Mbak Jupe silakan. Simpel aja saya ngomong tuh pas 30 menit. Nah, sisanya 30 menit pertanyaan. Sambil minum ya, aus. Baik. Oke, silakan Pak. Luar biasa. Oke ya, luar biasa ya. Jadi banyak tipe ya yang Pak Afrial tadi sampaikan ya. Benar banget ya. Mungkin banyak kan. Ternyata dari 5 tipe ini hanya 1 yang positif. Dan itu adalah peredamnya yang 4 tipe yang disampaikan. Ya lebih banyak yang negatif daripada yang positif ya Pak ya. Iya. Ya. Jadi kita udah tahu ya. Oke, baik Bapak Ibu semua ya. Tadi Pak Afrial sudah menyampaikan ya tipe-tipe. Jadi mulai sekarang seharusnya sih Bapak Ibu semua nggak akan lagi banyak komplainan apalagi berdebat. Nah, tadi benar banget ya. Itu ada pertanyaan tuh. Ya, silakan. Yang kedua. Gue kagak tahu. Gue belum nonton filmnya. Itu aja tahunya dari film. Lu nanya lagi Nyuton kedua. Oh, ilmu Nyuton kedua ya. Oke, ya. Yang nanya apa namanya? Mungkin harus belajar ilmiah dan sejarah-sejarah lagi. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dari 5 tipe ini, mungkin ada Bapak Ibu yang apa namanya pernah merasakan di lapangan ya ini. Mau tanya, jadi andai teman sudah kasih sinyal ya, sinyal menolak. Sign, tanda. Ya, apa ya? Baru tanda ya, tanda sinyal menolak. Apa sih yang harus dilakukan ya? Ya. Oke, itu boleh saya jawab ya. Ya, silakan. Tadi kalau udah saya menolak, kita jangan follow up. Ya kalau saya pribadi, enggak, saya nggak follow up. Udah. Biarin aja. Gitu. Saya cari yang lain. Makanya Bapak Ibu sekalian nih, agar punya hati yang besar kayak tadi tuh, biar ketemu orang begini nggak ngincer orang terus, Bapak Ibu sekalian ketika join, Bapak Ibu sekalian harus susun daftar nama 1 sampai 50. Penting. Daftar nama tuh penting. Biar apa? Biar Anda nggak lemes. Dan nggak itu-itu aja yang diprospek. Kadang-kala orang nih apa namanya menggampangkan gitu, yang kayak gitu tuh. Suruh susun daftar nama, ada nih di HP. Kagak disusun tuh betul-betul. Entar gila udah prospek orang, ketemu orang negatif, ketemu orang sok pinter, orang ketiga ketemu orang yang dari MLM lain, orang keempat ketemu orang dari tria yang gagal, terus nggak prospek lagi. Upline nanya, leadernya nanya, kok nggak pernah ngajak orang lagi? Semua orang udah saya prospek, semua udah habis yang saya prospek. Udah yang di prospek baru 4 orang. Gitu ya. Jadi daftar nama penting. Susun daftar nama, yakini. Nah, prasangka, hukum prasangka, yakini dari daftar nama yang kita buat, insya Allah kita yakini pasti ada 3 yang positif. Itu. Ntar insya Allah datang tuh ketemu yang positif. Yang penting kita terus positif. Tadi lagi juga ada pertanyaan, saya sering ketemu orang yang positif tapi habis join langsung letoy alias lemas. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda ngalamin gitu, sama saya juga ngalamin. Saya prospek dia 2 minggu pertama jalanin bisnis 3i. Saya prospek 2 minggu pertama 17 orang. Yang bergabung 16. Yang bergabung, yang jalan 2. Yang nggak jalan berarti berapa itu? 14 orang.
Nah, ketimbang saya puyengin yang kagak jalan 14 orang, mendingan saya urus yang 2 nih, Sarno sama Juli Kasmo. Sambil entah kali aja gue ketemu yang ketiga. Ya alhamdulillah Juli Kasmo jalan, Sarno jalan, ada kerjaan yang penting nongol yang ketiga. Gitu. Ya, jadi ini juga berlaku Bapak Ibu sekalian, Anda tidak semuanya ketika orang positif join di bisnis ini juga berlaku ketika Anda sudah punya mitra. Anda akan ketemu mitra yang negatif, ada, Anda akan ketemu. Anda akan ketemu mitra yang so tahu so pinter, asal diajak training, gue udah tahu. Asal diajak training, itu gue udah tahu yang begitu materinya. Pokoknya jawabannya udah tahu mulu, tapi ngerjainnya nggak bisa. Yang suruh presentasi au. Lidahnya lagi ngomong, apa kalau offline lidahnya lagi ngomong, dia ngerokok di luar. Udah tahu, udah biasa. Giliran dia disuruh ngomong, au, dengkulnya gemeteran, kagak bisa ngomong. Banyak yang model gitu. Kan berarti kan tahu sok pinter gitu. Jadi ini juga berlaku di dalam bisnis Anda sendiri. Mitra Anda. Cara nyikapinya, santuy aja, silent and smile. Udah gitu aja. Terus aja seperti itu. Saya sendiri kemarin-kemarin, nih saya cerita, saya bulan ini double elite Bapak Ibu. Istri saya elite, saya elite. Saya iseng, biar ada kerjaan golep mulu. Kita prospek orang yuk, mumpung elite cuma 3. Saya bilang sama istri saya, ini elite sekarang udah 3, yuk kita tantang diri. Saya yang rekrut 3 orang, aku rekrut 3. Aku cari di golep, kita teman-teman golep aja kita ngobrol. Apa saya nggak ketemu tuh 5 tipe orang itu? Ketemu lagi orang saya melakukan hal yang sama yang Anda lakukan, saya kayak jadi orang baru. Jadi nggak mentang-mentang saya Crown, nggak mentang-mentang saya naik Mercedes, orang pada join. Enggak. Yang negatif banyak. Saya prospek. Tapi saya udah paham ketemu orang negatif. Oh iya, ya Om. Ya Om. Om main golf kapan Om? Nah udah. Yang penting main golf jalan terus. Coba kalau semua yang saya prospek di dunia golf pada negatif, kemudian saya negatifin. Entar teman golfku siapa? Kan kagak nyaman dia sama saya ntar. Si CR lewat noh. Aprial. Wah, saya nggak mau juga digituin. Ya saya nyikapin biasa aja. Akhirnya pertemanan saya tetap baik. Lama-lama ada yang penasaran. Tahu-tahu, Pak Prial, saya mampir ke rumah ya. Saya di Melati Mas. Pak Prial di Alam Sutra ya. Ya ketemuan ya. Saya ke rumah ya. Begitu datang, lu ngomong-ngomong bisnisnya apa sih? Gue nih dokter. Ngapa lu mobil lebih mahal sih dari gua? Coba cerita. Nah, kan ada yang positif tuh. Dan ternyata dia malu ketika teman-teman yang negatif, dia malu buat nanya, dia diem aja. Tahu-tahu jalan belakang dia nanya. Gitu. Jadi pasti ketemu orang yang positif. Alhamdulillah waktu itu ketemu orang yang money game, yang bekas mati dari money game. Mana kan money game marak tuh, wah dunia habis. Wah saya belum ngomong apa-apa udah habis diceramahin. Bisa dianggap saya AR, bisnis kita ini sama kayak money game. Ya, saya nggak bilang, oh nggak gitu. Enggak, saya nggak ngomong gitu. Saya ketika orang nyerang saya, mendebatkan sesuatu kepada saya tidak berusaha mengcounter. Oh iya. Iya. Dan saya beritahu kepada Anda, rasanya agak lumayan berat. Ya, waktu zaman saya susah, saya ditolak orang, saya biasa aja. Kalau sekarang agak berat, kenapa? Ya elah, mobil lo sama gue mahalan gue habis, gue dicela-cela sama lo. Padahal kita ke parkiran, gue Mercedes Benz, lu cuman biasa aja. Tapi saya nyengir aja gitu. Jadi banyak orang menolak bisnis ini dengan bangga. Tanpa mereka menyadari bahwa kita menuju sesuatu, dia tetap berada di tempat. Jadi biarin aja, Bapak Ibu sekalian. Kayak gitu ya. Oke, silakan kalau mau chat lagi. Pak, izin bertanya lagi, kalau masih di PHP, kira-kira berapa kali kita prospek ulang sebelum kita tinggalkan? Bapak Ibu sekalian, ingat kalau hari ini, kalau Anda jalan bisnis ini secara offline ya, ikhtiar maksimal Anda adalah mengundang orang itu ke acara. Oke, ke acara offline. Kalau Anda jalankan bisnis ini secara online, ikhtiar maksimal Anda adalah mengajak mereka untuk ngeklik acara online. Ya kalau saya sih, kalau Anda tanya, saya pribadi, saya cuma 1 kali. Kalau saya tanya pribadi.
Hari itu saya ajak ketemuan, tidak ketemu, saya ganti orang. Saya nggak mau buang waktu. Itu saya pribadi loh ya. Ada juga orang yang follow up 2-3 kali, tapi saya nggak mau waktu itu. Karena waktu itu saya susun daftar nama panjang, saya prospek dengan saya undang ketemuan dengan cara yang sama. Dan saya belaga sibuk. Padahal waktu itu belum ada kerjaan. Kira-kira bisa Selasa atau Rabu nggak? Soalnya kalau Kamis saya rada sibuk. Ya elah, orang nganggur sibuk. Tapi kan kita jaga postur, betul nggak? Padahal kita juga bingung. Hari Kamis siapa yang ngomong prospek? Kagak ada, belaga sibuk aja gitu. Akhirnya kan waktu dipentingin sama dia. Jangan kapan-kapan, jangan kapan lu ada waktu. Nah, kalau udah bahasanya kapan lu ada waktu, jawabannya ntar kayak lagu Kus-Plus, kapan-kapan. Akhirnya nggak bisa ketemuan itu. Jadi ingat teman-teman, jalankan bisnis ini Anda harus punya postur. Yang punya postur aja ngalamin ketemu empat orang tadi, tipe orang tadi. Gimana Anda yang nggak punya postur? Yang maksud saya punya postur adalah ketika Anda menjalankan bisnis ini harus punya postur seperti orang memberi peluang, bukan seperti orang yang mengemis minta sesuatu, perlu sesuatu gitu. Nah, postur itu, nah apalagi nih? Saya sering mengundang ajak orang nonton Zoom ini Pak, tapi setelah diajak pertemuan malah nggak gabung. Ya udah ganti orang. Susah amat. Nah itu aja jawaban saya. Jangan tanya kenapa dia nggak gabung. Lah tanya sama dia yang kagak join. Tanyanya sama saya. Bener. Anda kan sekarang udah pada mitra ya. Anda udah pada join. Kalau ada donan Anda nanya gitu. Gue kemarin prospek dia. Kenapa dia kagak join ya? Anda jawabnya kayak gitu. Lah lu yang ngajak-ngajak lu, yang cerita lu, yang lu ajak dia, giliran dia kagak join, lu nanyanya ke gua. Lu tanya dia, ngapa lu kagak join sih? Gitu. Donan itu jangan terlalu kebangetan di alam, akhirnya kagak maju kalau di alam melulu. Apa-apa nanya ke upline ya, yang cerita dia. Iya bener nih ya, saya cerita apa adanya saya sampaikan gitu. Kalau Anda tanya saya tadi, ya jawaban saya kayak tadi. Ngapa nanya saya? Oh, ya nanya aja kenapa lu nggak join. Ya berarti kan dia nggak tertarik. Berarti ganti orang. Jangan Anda ngajak satu orang. Saya suka bercandain begitu ke istri saya. Kalau istri saya lagi prospek, terus kemudian selesai prospek, wah, dianalisa di rumah. Dianalisa ya kan, ngobrol tentang orang itu. Wah, udah kayak ada sinetronnya bab 1, bab 2, bab 3 ada episode. Saya bercanda, sayang, jangan sampai nih kita ngomongin dia. Nah, dianya cuma tidur ngejogrok, nggak mikirin nggak mikirin apa-apa. Nah, kita udah ngomongin dia mulu. Nggak usah, udah biarin aja. Pokoknya orang yang kita ibaratnya kita kayak orang mancing, ya kita lempar aja udah, nggak ada reaksi ya ganti tempat, udah begitu aja. Ya, ini jangan nanya premi di sini. Dari tadi saya nggak ngomongin premi. Premi nanya ke leadernya masing-masing. Premi diomongin. Orang lagi ngomongin 5 tipe orang, ntar saya bikin tren ini 5 tipe premi jadinya. 5 tipe premi yang akan Anda beli. Iya, Pak. Yang puyeng dah lo. Jangan keluar dari tema. Ini biasanya yang nanya begitu yang datangnya telat nih. Datang telat udah ngomongnya tegas, datang telat nggak tahu urusan. Oke, nanya saya sambil baca ya, silakan. Nggak apa-apa. Masih ada 10 menit nih waktu kita. Kelewat dah tuh. Tadi ada tuh pertanyaan, keburu ada orang ketawa. Apa itu pertanyaannya tuh? Ada tadi tuh Bu Jupe, saya ngeliatnya di mana sih kalau di laptop, gua kagak ngerti lagi. Oke, tunggu. Ini ada sih. Tadi ada sih yang saya baca, ini kan memang sistemnya network, Pak. Kalau umpamanya tanya, "Ini MLM nggak?" Ini sebenarnya sih udah biasa ya pertanyaan ini. Cuman kan karena sistem kita network, mungkin dipertanyakan lagi. Kalau menurut Bapak gimana? Kalau saya ketika orang nanya MLM, saya ngelihat cara dia ngomong.
Kalau cara dia ngomong seakan-akan dia mau mengcounter saya, oh ini kayak ini MLM kan ya? Nah itu kan cara ngomong gitu seakan-akan mau ngejudge dan oh gue enggak gitu. Dan saya akan jawab, iya Pak MLM, selesai. Karena kalaupun saya bawa, Pak ini bukan MLM Pak, ini begini-begini, tetap aja. Jadi orang yang ngomong, saya kasih tahu ya, orang yang ngomong kayak tadi tuh, ini MLM kan ya? Itu orang, gue nggak mau ikut loh ya. Sebetulnya itu dia mau ngomongnya gitu. Gitu. Paham ya? Itu mau ngomong, gue nggak mau ikut loh ya, nggak usah diajak ya. Dia tuh mau ngomong gitu. Jadi kalau nanya ini MLM, iya. Nah tunggu aja reaksinya. Kalau emang dia ML, kalau dia orangnya positif, nah pertanyaannya itu niatnya positif. Ini MLM ya? Iya. Ini MLM-nya kayak model gimana? Nah itu akan muncul pertanyaan kedua. Gitu. Jadi saya akan langsung jawab. Saya nggak suka prospek orang. Saya bilang bukan MLM, kemudian saya bikin bagan nih 1 ajak 3. Kan ujung-ujungnya 1 ngajak 3 langsung. Kata lo bukan MLM, tuh ngajak-ngajak. Nah, kan ntar saya di ujung-ujungnya digituin. Ntar udah capek-capek ngomong, di belakangnya ditolak-tolak juga gitu. Ngapain? Langsung aja lo tolak gue sekarang gitu. Oke, luar biasa ya Pak ya. Jadi langsung saya aja keren, yang kan? iya benar-benar. Jadi menurut orangnya juga ya, kayaknya ada yang memang serius nanya atau ngenyek gitu ya. Ya, kan gitu kan, serius nanya atau ngenyek gitu. Kan kelihatan dari mimik mukanya, dari bibirnya mengsong kemana. Ini memang nah, mengsong ke sono ngenyek kan gitu. Oke, Bapak Ibu ya kejawab ya. Ya. Rupanya ditanya MLM ya memang sistem kita kan seperti network ya memang multi level ya untuk sistemnya di Tria Network. Ya, jadi udah dapat ya jawabannya. Iya, iya, ya, semua ketawa Tadi semua ada nih Pak. beberapa pertanyaan yang kelewat tuh. Nggak apa-apa, kita mau bahas deh, nggak apa-apa deh. Ya kita kan Oke. ketemu sebulan sekali nih. Kalau emang 1 jam kurang dan Anda kurang puas, istilahnya buktinya adalah bahwa Anda masih mau bertanya, nggak apa-apa, saya jawab deh. Oke. Kasih waktu spare waktu deh ya. Ada tuh pada kelewat kalau di saya nggak ngerti nih di laptop saya ngelihat pertanyaan gimana itu. Yang di titik 3 Pak Friel, diklik terus ada chat dibuka. Klik. Paling atas. Titik 3 Oh, itu. chat. Nah, buka itu chatnya. Oh iya. Scroll. Berarti atas bawah. Nah. Oh, kelihatan Pak. Oh. Bayangin nih, udah kron aja kagak ngerti beginian. Berarti memang perlu daftar nama yang banyak ya Pak dan medsos tempat kita temukan. Wah ini Nah, kalau banyak Anda nih, Pak. melihat saya nggak ngerti begini, jadi istilahnya do what you have, do what you can with what you have. Lakukan apa yang Anda bisa dengan apa yang Anda miliki. Jadi kalau kita nggak bisa sesuatu, nggak usah down. Nah, kan begitu. Bisa aja ngoceh udah kan gitu. Nurunin naikin ya saya bingung. Udah Pak Bu Jupi aja deh yang bacain ya. Pak Friel, terus Ya. Pak Friel klik lagi partisipan. Jadi chatnya muncul di samping. Chat itu akan. Ya udah ada, cuman dia biar naik turunnya nih. Agak ngerti saya. Oke, siap ya. Ada. Gimana Tahu-tahu di caranya paling biar bawah. mitra baru Saya mau naikin lagi nggak bisa, saya nggak ngerti nih, nggak bisa saya klik. Udah Bu Jupe silakan bacain. Oke, ini banyak sih Pak. Gimana caranya biar mitra baru hadir di acara Zoom alasan malu dan memory full? Itu alasan ya. Alasan. Berarti nggak mau sukses dong ya Pak. Kalau alasan gitu kembali lagi kita ingetin, emang lu dulu ikut Riai niatnya apa sih? Kalau saya tuh begitu baliknya. Lu emang dulu ikut Riai niatnya apa sih? Lu jangan bikin pegel gue diajak training oga, tapi bonus mau. Daripada lu nyalain gue, mending lu berhenti aja. Kalau temen, saya pasti bahasanya begitu. Lu daripada nyalain gue, mending lu ntar berhenti aja, ntar lu gagal, lu nyalain gue lagi. Jadi lu balik lagi ke niat awal lu apa ya? Kalau niat lu mau ngerubah hidup, ya kita kudu belajar. Orang sekolah lu dulu aja lu belajar, hidup lu belum berubah sampai sekarang.
Sekolah 10 tahun hidup lu belum berubah. Nah, di 3i masa lu nggak mau belajar tapi lu mau berubah, yang bener aja. Jadi kita bisnis ini Bapak Ibu sekalian, itu kita hanya mindset aja sebetulnya gitu. Membuka mindset. Anda harus bisa membuka mindset dengan contoh yang di luar, contoh dengan di luar bisnis ini gitu. Jadi bikin orang, oh iya ya, nah, kayak gitu. Itu jawabannya ya. Oke, ini Lanjut. lagi ada Pak Kron. Mohon izin apa yang ditekankan kepada mitra yang sudah join agar nyaman pada tujuan dari dua manfaat. Satu keuntungan, dua manfaat satu keuntungan. Jadi nyaman ya, sebenarnya kan biar nyaman katanya Pak. Mitra yang sudah join, pertanyaan ini bingung nih saya nih. Mitra yang sudah join biar nyaman dengan dua manfaat satu tujuan. Yang ditekankan ke mitra yang sudah join. Agar nah, emang waktu nyaman. ngajak dia yang ditekenin apa? Saya balik nanya tuh. Akhirnya saya jadi balik nanya nih. Waktu ngajak itu orang yang ditekenin apa? Nah, kalau yang ditekenin misalnya nabung, ya udah Anda tekenin aja di nabung terus tiap bulan rutin. Kan balik lagi ke situ. Kalau yang ditekenin waktu itu ngajak dia biar merubah hidup, bisa dapat bonus, jalanin bisnis, ya udah tekenin jalanin bisnis. Ingat ya, Bapak Ibu sekalian, dari 16 orang yang saya ajak waktu baru jalanin 3i, nggak semuanya tuh yang kepengen bisnis. Yang saya closingin. Ada Pak Haji, ketemu dia ke Pak Haji, Haji Asmi, dia orang Pondok Gede, rumah saya Bina Lindung Pondok Gede. Saya lagi beli bensin, tahu-tahu dia beli bensin juga. Prial, dia dari mobil, kemana aja? Apa kabar? Waduh, kangen nih Pak Haji sama Prial. Kita ketemu nyebrang, kita makan. Pak Haji kebetulan mau makan. Udah nyebrang. Makan. Nah, namanya kita nggak punya duit, ditraktir makan Padang. Lo seneng bener. Kita jarang-jarang makan warung Padang. Saya seneng nih kalau mau kamu ngobrol. Semangat banget orangnya walaupun nggak sukses-sukses. Syaul dalam hati Pak Haji. Memuji belakangnya nyindir. Ya nggak apa-apa dah, yang penting gue kena rendang. Gimana ngomong-ngomong bisnis apa? Ya udah, karena dia tanya ya saya cerita aja dengan santai. Waduh Pak Haji, kalau misalkan buat bisnisnya nggak ikut, Pak Haji mah udah tua deh. Tapi kalau nabung Pak Haji mau nih. Ntar Pak Haji nabung 700.000, Ibu nabung 350.000. Ntar anak saya di rumah nabung 3,5. April bisa ke rumah nggak? Nah, langsung saya memposisikan diri saya sebagai agen asuransi. Oh siap Pak Haji, ntar saya ke rumah bawain formulir. Udah, malamnya saya ke rumahnya, Pak Haji ini formulirnya. Saya nggak banyak ngomong, bisnisnya juga saya nggak ngomong. Karena bisnis saya nggak ngomong, bonus rekrut saya nggak ngomong. Yang terjadi adalah Pak Haji bonus rekrutnya buat saya. Bininya Pak Haji bonus rekrutnya buat saya. Anaknya Pak Haji bonus rekrutnya lah buat saya. Ya ngapain kita ngomongin bonus rekrut sama Pak Haji, orang dia kagak niat bisnis. Akhirnya pulang menang banyak saya. 700, 3,5, 3,5. Lah 200.000 manteng ini gue setahun. Bensin gue ada yang bayar. Pulang kiramat bensin gue ada yang bayar 200.000. Tiap bulan, Pak Haji jangan lupa nabung. Pas bulan ketiga saya mikir, nah ngapa gue jadi kedep kolektor nih, tiap bulan ngasih tahu dia jangan lupa nabung. Gue ke rumahnya aja, Pak Haji saya mau ke rumah ini, ngapain nih nganterin formulir. Saya bawa lagi formulir auto debit. Begini Pak Haji, ngomong-ngomong, daripada ntar Pak Haji terganggu, tiap bulan saya ingetin nabung, mendingan Pak Haji auto debit aja, biar gampang langsung di debit. Ini ada formulirnya. Oh gitu, bisa ya? Bisa Pak Haji. Yaudah Pak Haji isiin aja deh ya. Yaudah saya isiin. Ya biasa. Namanya dia saya anggap langsung konsumen, ya udah saya layanin, saya isiin, Pak Haji tinggal tanda tangan, udah pulang, alhamdulillah manteng ini auto debit 5 tahun, bonus rekrut 3 tahun saya dapat, tiap bulan di debit, tung kan gitu. Nah jadi kembali lagi, Anda mau waktu awal proses, Anda nekeninnya ke apa gitu? Kalau nekeninnya ke bisnis, ya ke bisnisnya. Kalau Anda nekeninnya ke produknya. Gitu. Ini saya cerita salah satu contoh real orang yang saya prospek tetapi dia tidak memikirkan bisnis, dia cuma mau nabung. Ya udah, saya cuma tekenin nabung. Dan ujungnya kalau cuma nabung, ujungnya saya kasih tahu kepada Anda, kalau Anda cuma ngajak orang cuma mau nabung, ujungnya adalah auto debit, udah selesai. Iya, karena waktu saya 5 tahun yang lalu, istrinya telepon saya. Ya, Assalamualaikum, masih ingat nggak Bu Haji? Iya Bu Haji masih ingat, masih ada nomor teleponnya Bu Asmi. Gimana, ada yang bisa dibantu Bu Haji?
Padahal saya udah kron, udah sukses, tapi tetap di depan dia saya ngerendah aja. Orang posisinya dia saya anggap nasabah saya jatuhnya. Ya gimana Bu Haji, ada yang bisa saya bantu Bu Haji? Ini Bu Haji ada perlu, nih duit mau diambil. Ini bisa kan diambil? Oh bisa Bu Haji, bisa banget diambil. Iya Bapak ada keperluan di kampung nih, ada yang mau direnovasi. Ya elah cakep banget, mau di kampung renovasi. Iya Bu Haji silakan telepon CHR aja langsung datang ke kantornya ya. Nah, kalau ada apa-apa di kantor saya gampang telepon aja saya. Ya elah padahal gak, saya mau malas ke kantor yang ngurusin. Lah gue udah keren ngurusin tabungan orang kan gue males. Saya bilang aja, pokoknya ntar kalau Bu Haji kalau udah nyampe kantor, Bu Haji kalau ada apa-apa telepon saya. Ya elah. Benar dia datang ke kantor. Ya, nih Bu Haji udah di kantor. Ternyata gampang yang ngurusnya. Ya cuma laporan dia udah urus sendiri. Alhamdulillah. Beres dia diambil. Gitu. Paham ya teman-teman ya? Lanjut. Ya. Oke. Ya, luar biasa ya. Semuanya nih mau copy paste jawabannya Pak Afrial nih semua. Luar biasa. Ya, tinggal kopas aja. Ini kan bisa contek ya, Pak. Ya, pokoknya saya di sini ngomongin yang praktek-praktek ya. Yang praktek yang saya lakukan, yang keseharian. Jadi salah satunya biar Anda mudah mencerna, kemudian Anda mudah memahami dan Anda mudah menduplikasi gitu. Oke, benar. Ini juga kayaknya tadi udah kejawab ya bagaimana Pak Kron berikan pilihan untuk yang sudah join. Apakah ada keharusan ikut bisnisnya? Tadi udah langsung ya, langsung contoh itu ya. Ya, itu langsung contoh. Ya mirip. Ya, saya scroll dulu. Ini ada. Berarti memang perlu daftar nama yang banyak ya Pak ya, dan medsos dan medsos ya, tempat kita temukan list nama yang banyak atau ya kalau menurut Pak Afrial gimana? Atau list yang biasa teman-teman Bapak? Iya, kita susun daftar nama yang banyak. Pak, kalau saya daftar nama saya nggak banyak gimana? Lu kenalan. Tapi kenalannya jangan modus. Jadi itu buat tabungan daftar nama entar gitu. Kadang-kala orang nih kelemahannya adalah dia kenalan, besoknya dia japri, kasih peluang bisnis. Orang tuh ilfil. Orang negatif, lu baru kenal nawarin apaan sih gitu. Nah, kadang-kala gitu. Tapi ada juga sih yang langsung ya kayak saya Mas Sarno, saya langsung jeblak di situ. Lu pokoknya lu positif, hari ini lu positif. Lu negatif, lu sekalian negatif. Kalau lu nolak gue juga hitung-hitung gue latihan. Nah, saya emang gitu aja waktu itu prospek Sarno, anggapnya saya latihan, orang saya baru join. Saya latihan prospek. Nah, jadi daftar nama perbesar. Kan zaman sekarang gampang. Anda yang sekarang online nih, Anda punya FB misalkan, ya udah daftar nama di FB kan bisa 5.000. Siapa aja invite-in. Ya, Anda ngobrol dulu, kasih basa-basi. Kalau dia lagi naruh dia foto anaknya dia pajang, wih ganteng ya anaknya. Nah, apa kek yang penting pay attention gitu loh. Memberi dulu baru menerima, jangan langsung tahu nyampah di dinding dia. Wow, peluang bisnis via network, begini, bonus begini, langsung di blok Anda. Nyata lu ada maunya kenalan sama gue, kan begitu. Jadi pakai periode orang yang kita kenal bulan Juni, misalkan orang yang kita kenal Januari, ntar kita prospeknya di April gitu. Nah selama 3-4 bulan ini kita ngobrol yang lain dulu, biar kenal dulu biar akrab. Ntar orang yang di Februari prospeknya di Mei. Nah lama-lama nanti berputar kan tiap bulan tuh ada daftar nama tuh. Lama-lama jadi putaran begitu kan? Gitu. Paham ya? Ya kayak saya prospek orang yang sekarang teman-teman saya udah pada nolak yang dulu. Ya kalau teman-teman yang negatif kan begitu. Waktu kita baru join, kita ajak negatif, nolak. Udah gitu ngeracunin teman-teman yang lain. Lu jangan dekat-dekat Pial, dia udah gila lagi tuh, udah ngomongin miliar-miliar tuh, ngeracunin yang lain. Nah begitu kita sukses, jawabannya enak aja. Itu mah emang udah rezeki lo aja ya, rezeki orang kan tiap orang beda-beda. Kan ngeselin nggak tuh? Nah jadi saya kenalan baru. Ini dalam bisnis network, dalam bisnis jaringan,
modal kita adalah ramah sama orang. Sehingga orang mau kenalan sama kita gitu. Kita punya teman baru, suasana baru. Gitu. Nah, rubah sedikit diri Anda. Jadi nggak kaku di situ-situ aja. Karena kadangkala, bukan kadangkala sih, seringkali rumus rubah nasib, ganti guru, ganti teman, total action. Jadi bisa jadi teman-teman Anda menghilang. Itu resikonya. Ya, seperti teman-teman saya di terminal kan hilang. Teman-teman saya sekolah hilang. Teman-teman lingkungan saya hilang. Karena saya lagi menuju sesuatu, dia tidak mengikuti tujuan saya. Bukannya saya meninggalkannya, tetapi ya that's life gitu. Saya malah punya teman-teman baru kan. Seperti itu. Oke, lanjut. Oke, luar biasa ya. Ini kalau batasan usia mungkin saya bantu jawab ya Pak ya, sampai 59 yang tertanggung. Ya, kalau untuk Hanya asuransi produk yang CPNS. jawab Bu Jupe aja, ya nggak usah saya. Iya, iya benar Karena saya siap. udah lupa Ya, soalnya kalau urusan ini produk. Apalagi urusan ngedaftarin ya. orang. Nah, puyeng deh. Oke ya, ini Pak Zizi Sega, soalnya 2 kali sampai nanya ya Bapak ya. Oke. Jadi usia tertanggung itu 59. Nah ini yang terakhir mungkin karena yang beberapa pertanyaan itu sudah komplit tadi termasuk jawabannya sekalian ya Bapak Afriel jawab. Terakhir mungkin ada trik khusus ya Pak ya untuk rekrut di medsos. Itu yang pertanyaan terakhir deh. Kalau saya sih Karena nggak yang ada lain trik saya khusus. lihat Yang jelas ada trik khusus. kalau secara umum ya, saya mau kasih gambaran bahwa people joins you, people not join through a network. Itu dulu prinsipnya. Orang itu join kepada Anda, sebetulnya bukan join kepada 3i-nya. Jadi Andanya dulu. Yang kedua, rumus kedua ya, itu rumus pertama. Tadi saya mau ngomong apa ya? Lupa deh tuh. Tadi saya ingat. Sell yourself, nah itu, before you sell something. Jual diri Anda dulu sebelum Anda menjual sesuatu. Nah, jadi yang saya maksud begini. Kalau Anda mau trik khusus ngajak orang di medsos, sebetulnya buat mereka attention, memperhatikan postingan Anda. Itu aja prinsip rumusnya. Kalau hari ini Anda postingnya, kalau setiap hari Anda posting hal yang positif, nggak perlulah Anda posting bisnisnya dulu, hal positif aja. Anda posting quote dari mana Anda kopas, Anda posting video Anda kopas, dan akhirnya dia ngelihat, wih ini orang bagus ya, omongannya positif terus ya. Nah ketika suatu saat sesekali Anda ngomongin bisnis, rasa trustnya itu udah muncul. Gitu. Jadi Anda jual diri Anda dulu, jangan langsung tahu-tahu 3i, syair, udah gitu bahasanya network. Nah, itu orang malah ilfeel gitu. Tanpa tahu siapa Anda. Jadi, usahakan Anda ketika Anda ngajak orang di medsos, Anda harus punya postingan, bukan usahakan ya. Anda wajib punya postingan yang positif semuanya. Banyak orang pengen sukses di medsos, tapi statusnya belentang-belentong. Hari ini ngomongin positif bisnis 3i begini-begini, besokannya cucian sebak, ngeluh. Aduh lelah Hayati, hari ini cucian banyak bener. Capek banget, aduh. Nah, galau-galau lah masuk di situ. Orang nggak tertarik. Jadi orang kalau udah tidak tertarik sama Anda, apapun bisnis yang Anda tawarin, udah ogah aja dia. Kalaupun dia mau, dia akan cari orang lain. Gitu. Ya. Jadi berpikir yang baik-baik, menulis yang baik-baik, bertindak yang baik-baik, akhirnya nanti Anda akan dipertemukan dengan orang baik dan hidup Anda jadi baik. Gitu. Amin Oke? ya. Ini kayaknya semua ketawa-ketawa pernah ngalamin kayak Pak. Jadi krik-krik semua. Ya luar biasa ya. Dan itu pertanyaan terakhir ya buat Pak Afrial pada malam hari ini. Jadi saya ingatkan kembali
ya ini luar biasa ya, ada 2.240.000 orang ya. Betul. Jadi jangan sampai absensinya hanya 1 juta ya. Jadi saya ingatkan teman-teman semuanya, silakan absensi dulu ya, isi daftar hadirnya. Baik, terima kasih ya. Untuk Bapak Afrial mau ada closing statement, Pak? Ya, untung ditanya. Ada satu kali hal yang ingin saya sampaikan, penekanan ya. Jadi setelah Anda mengetahui bahwa Anda akan ketemu dengan 5 tipe orang yang berbeda dalam menjalankan bisnis ini, maka ya Anda sudah tahu resiko-risikonya. Berhadapan mereka, saya sudah kasih tahu semuanya. Maka yang Anda perlukan adalah mindset yang Anda perlukan. Rezeki itu, dengar baik-baik ya. Rezeki itu polanya kita nanam di sini, kadang numbuhnya di tempat lain. Ingat ya, rezeki itu polanya, saya ulangin ya, kita nanam di sini, kadang numbuhnya di tempat lain. Tapi yang penting kita nanam aja. Kenapa? Karena walaupun tumbuhnya di tempat lain, buahnya tetap kita yang metik. Itu Bapak Ibu. Jadi maksud saya, yang penting Anda pokoknya lakukan, ketemu orang baru prospek, mau dia negatif, ganti orang lagi, ketemu orang baru lagi prospek, di orang dari MLM lain, ganti lagi, ketemu orang setahu sekitar, ganti lagi. Nanti itu pasti ada buah, itu kan Anda nanam tuh, nanam. Ntar ada aja buahnya, gitu. Yaitu Anda ketemu orang kok positif Bapak Ibu. Ya, karena memang pola rezeki seperti itu. Begitu juga punya downline. Pak Prial, donain saya banyak, tapi yang jalan sedikit nggak apa-apa. Dari yang sedikit itu nanti jadi banyak. Yang penting fokus saja dengan orang yang jalan. Nggak usah pikirin, puyengin orang yang kagak jalan. Ntar Anda sukses kagak, bengek iya. Kan begitu. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan, Bapak sekalian. Closing statement dari saya, tetap semangat, tetap setia, tetap fight. Kita berjuang sama-sama dan menuju Crown Agency 200 juta per bulan. Terima kasih Bu JP. Silakan. Oke, luar biasa ya. Terima kasih Pak Afrial ya sudah mengedukasi kita pada malam hari ini. Tentunya tidak bosan-bosan ya Pak Afrial selalu menginspirasi kita semua untuk selalu bersemangat ya di manapun Anda berada, maupun offline ya ataupun secara online ya. 3LC sudah menyediakan wadahnya, tinggal action saja ya, karena kalau banyak ilmu nggak di-actionin ya sama saja tidak ada hasil. Oke, hari ini luar biasa. Sekali lagi terima kasih Pak Afrial untuk waktunya dan sharingnya Sama-sama Bu pada JP. malam hari ini. Ya, luar biasa. Oke, tadi sudah disampaikan ya, itulah inspirasi dan edukasi dari Pak Afrial. Bapak Ibu semua, tentunya Bapak Ibu sudah dicatat ya semuanya, dan sudah punya gambaran sekarang kalau umpamanya ketemu prospek seperti apapun ya, karena banyak kan pasti lebih banyak yang negatif daripada yang positif. Nah, itu kita harus sadari benar dan jangan pernah masukkan hati dan pikiran kita ya. Tadi itu solusi terbaik bahwa kita kalau mau jadi positif, berikan yang negatif ya silahkan ya, negatif aja gitu ya. Jadi fokus kepada orang yang mau ya, ganti sama orang yang nggak mau ya udah diganti aja sama yang lain. Nah ini luar biasa sekali. Dan jika yang telat tadi ya silahkan cek siaran ulangnya ya, belajar lagi di YouTube kita ya, di 3iLab Channel ya, boleh di siaran ulang disimak ya dari awal sampai akhir seperti apa tadi yang disampaikan Bapak Afrial. Baik, bukan hanya hari ini ya, tentunya Pak Afrial menginspirasi kita di 3iLab Channel kita, kesayangan kita. Tentunya kita akan di acara-acara berikutnya semoga beliau selalu ada waktu untuk mengisi ya, untuk mengedukasi kita bersama. Dan kita tidak hanya hari ini bersama 3iLab Channel, Bapak Ibu, kita akan kembali besok di acara kita ya dengan BOP online ya, sharing online bersama Ibu Nur Hasanah ya, mantan karyawan ya Silver Agency dari Lombok ya, dengan tema pejuang bukan pecundang ya. Tadi ini sudah dikasih tipe-tipenya, sekarang bagaimana cara menjadi seorang pejuang. Nah,
Anda bukan pecundang. Saya yakin ya yang ada di Zoom hari ini dan YouTube hari ini yang live ya, semuanya adalah pejuang tangguh, pejuang-pejuang keluarga yang hebat ya. Dan simak besok di Selasa 23 Agustus 2022 pukul 14 waktu Indonesia Barat, tetap di ID Zoom meeting yang sama 74x84x31, dan kita sudah ada jadwal rutin kita Bapak Ibu 1 pekan mendatang. Senin sampai Sabtu ya. Senin dan Sabtu Bapak Ibu bisa belajar edukasi online ya bersama leader-leader para crown ya yang sudah menjadi bukti sukses di Triad Network ini.